Hai, ketemu lagi sama Adis Tianggra ini. Dan kali ini bersama Poppy Sida Butarsyo. Yeay. Nah, Kak Poppy ini temanku ya, kita udah kenal juga dari YouTube sebenarnya. Tapi pas ketemu tuh udah kayak jadi deket ya. Ya, jadi kita walaupun baru ketemu tapi kita nggak punya waktu lama untuk saling kenal. Jadi langsung ngeblend aja ya. Iya, dan langsung ketawa-ketawa aja gitu. Jadi seru banget sama kita. Sekarang aku mau ngobrol sama Kak Poppy karena memang Poppy ini sama aku kita punya banyak persamaan ya. Iya, Sama-sama perempuan pastinya. Sama-sama ibu, iya betul. sama-sama di perantauan. Klop. Iya ya, istri orang Belanda dan juga punya anak perempuan. Jadi kan mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu ya kalau Poppy ini punya 4 anak. Banyak ya guys. Luar biasa. Makanya kayak begitu ya. Kita karena kita tinggal di luar negeri, karena kita sama-sama merantau. Kalau ketemu teman sebangsa itu kita nggak butuh waktu lama untuk bisa oh yaudah yuk jadi temenan gitu. Iya, jadi karena kebetulan nih lagi di sini aku pengen ngebahas sesuatu sama Apa tuh? Enggak Pop. Jadi kan aku tuh ada grup ya. Grup chat misalnya sama teman-temanku yang di Indonesia, masih keep in touch gitu ya. Hampir setiap hari kita ngobrol. Dari situ aku jadi tahu info-info atau ada apa yang viral di Indonesia. Berita-berita yang lagi happening gitu. Iya, Oke. Dan ada satu yang lagi meresahkan buat aku ya, atau concerning gitu. Mengenai ada sebuah sinetron di sebuah stasiun TV swasta di Indonesia yang katanya menayangkan atau ada sinetron itu ada seorang aktris masih muda di bawah umur, terus dia memerankan peran wanita dewasa gitu. Katanya Istri ketiga kalau nggak salah ya. ketiga pula, terus ada adegan orang dewasanya yang katanya sih di sinetron itu dia memerankan anak atau gadis umur 17 tahun katanya. Jadi sebenarnya secara hukum ceritanya nggak apa-apa, tapi secara moral gitu dia masih di bawah umur kan, 15 tahun aktrisnya. Menurut Poppy gimana? Menurutku sih begini ya. Kamu pro atau cons? Depends. Karena kita kalau menilai sesuatu kita kalau aku nggak ngomong kita ya. Kalau aku itu lihat sebab akibat gitu. Kalau ada sesuatu berarti di balik itu ada alasan. Ya. Nah, aku juga sempat ikutin berita itu di Instagram. Pokoknya ibu-ibu banyak yang komplain, remaja-remaja atau perempuan dewasa banyak yang komplain kenapa artis di bawah umur dipakai untuk memerankan peran sebagai istri ketiga yang notabene adalah itu benar-benar kayak kontra banget ya. Istri ketiga di bawah umur Pula nah, sekarang yang menjadi pokok permasalahan adalah si aktris itu kan itu profesi ya. Nah, harusnya lembaga-lembaga di bidang yang bersangkutan harusnya punya penyaringan, penyeleksian yang lebih gitu. Harusnya ya, sebelum itu terjadi ya. Dan juga itulah dia ya, sebagai perempuan kita harus mencerdaskan diri sendiri. Jadi jangan mentang-mentang artis, lu dapat bayaran gede, apa aja lu ambil gitu. Jadi sebelum ambil job kita juga harus mempertimbangkan efeknya itu untuk profil kita di hari-hari gitu. Tapi kan kalau misalnya umur masih kecil gitu biasanya kan ada manajer ya. Dan biasanya kan ada approval atau dari persetujuan dari orang tua ya. Nah, ya kan harusnya sebelum terjadi apakah nggak ada komunikasi seperti itu ya, itu juga kan jadi kita tanda tanya ya, kok bisa diterima dulu terus jadi ditayangkan jadi viral baru dibahas gitu, kemana aja nih jadi kayak ada casting manajernya dari mulai penulis ceritanya ya. Atau begini, karena sekali lagi tidak berbicara buruk mengenai industri hiburan di Indonesia, dan jadi sebenarnya memang yang harus dikoreksi juga adalah industri hiburan dan oknum-oknumnya. Di Indonesia, sekali lagi ini tidak berbicara buruk mengenai Indonesia, tapi
reality yang terlihat adalah banyak beberapa artis, beberapa production house itu nggak peduli. Yang penting laku, yang penting jadi duit, dijual ambil, ambil dipakai. Iya sih ya. Tapi sebenarnya oke, satu itu ya, itu yang bikin resah banyak orang, banyak ibu atau perempuan. Yang kedua adalah impact dari itu kejadian itu. Jadi misalnya kalau aku pernah sempat juga lihat Twitternya gitu, jadi ada komentar-komentar dari postingan selebriti atau orang yang influencer di Indonesia yang dibalas komen sama orang-orang biasa, mungkin remaja atau remaja baru, remaja muda gitu, bilang kayak wah enak ya nikah sama om-om kayak gitu deh intinya. Nah itu bikin aku oh my god, kok bisa mikir gitu ya anak ke SMP misalnya, kok malah jadi ke situ pikirannya, bukannya yang malah mikir yang juga aduh ini tuh nggak pantas gitu ya, anak kecil di bawah umur beradegan mesra, beradegan dewasa dengan orang yang jauh lebih tua, malah dia pengen di situ katanya, oh so sweet banget. Nah itu yang bikin aku loh, berarti segitu besarnya impact dari sinetron ini, mungkin yang nggak disangka-sangka untuk orang yang belum dewasa nontonnya malah jadi memberikan mereka ide gitu. Ya makanya jujur aja ya, dari sebelum ke Belanda aku pribadi itu udah gak doyan nonton sinetron dan film. Bukan merasa high quality atas tontonanku, tidak, tapi itu tuh benar-benar gak ada yang diambil gitu. Nah, ada artis juga nih yang dulu pemain sinetron, dia bikin klarifikasi secara terbuka di Instagram. Kenapa itu dipermasalahin? Karena dulu saya juga main sinetron sebagai seorang istri itu di usia 16 tahun. Itu fine-fine aja. Nah, berarti perfilman kita dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Sebenarnya sama aja ya? Sama aja, cuman kebetulan mungkin sekarang ini jadi lebih diperhatikan. Makanya banyak juga kan anak-anak kecil sampai jadi ntar remaja, mereka itu tidak berpikir untuk apa yang akan gue ciptakan, karya apa yang pengen gue ciptakan nanti, tapi usia berapa gue akan menikah, karena banyak yang dilihat seperti itu pernikahan. Yes ya, di televisi dan di media-media lainnya, terutama sekarang bebas banget kan, anak-anak tuh bisa mengakses internet di mana kapan saja. Dan itu juga makanya jadi sekarang aku juga suka dilema gitu Pop. Jadi iya sih kebebasan berekspresi betul, tapi yang kedua ada dong secara moral tanggung jawabnya gitu ya, apalagi sebagai influencer atau sebagai public figure, apalagi sebagai pemilik rumah produksi, ada dong tanggung jawab moralnya. Jadi kalau membuat karya itu ya dipikirin juga impactnya apa nih, apakah ini akan mengganggu atau bakal impacting gitu kan. Makanya out of topic ya. Ini bukannya sok mengkritisi, bukannya sok pinter juga untuk menilai, mengkomentari. Tapi memang itu sangat menjadi keresahan ya di Indonesia. Kayak banyak acara-acara yang sebenarnya tujuan acara itu apa sih? Dibilang musik enggak, dibilang lawak enggak. Menampilkan host-host yang laki-laki bergaya seperti perempuan, atau host perempuan yang ngomong nyablak, yang sebenarnya itu nggak layak sebenarnya untuk ditayangkan, karena rata-rata populasi yang menonton TV di Indonesia itu kan anak-anak kecil. Jadi mereka tanpa mereka sadari karakter mereka terbentuk oleh apa yang mereka lihat dari televisi gitu. Betul ya. Masuklah ini sama topik kita ya, karena soal industri, keresahan kita terhadap tayangan yang ada di Indonesia gitu, yang bisa diakses oleh anak-anak. Sebagai ibu kan, Poppy juga aku juga ibu gitu. Jadi sekarang Poppy sendiri gimana nih? Udah mulai belum sih kayak mengajarkan anak-anak soal ini gitu, soal kita ngomongin soal anak di bawah umur yang berhubungan dengan laki-laki dewasa. Berarti artinya kita sebagai ibu punya anak perempuan harus mempersiapkan nih, gimana cara kamu mengintroduksi Sofia
mengenai apa ya, dia sebagai perempuan gitu disiapin? Sudah ya, dari kalau step pertama sih yang aku lihat gitu. Aku pakai pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk memancing, mengimpuls Sofia sebenarnya sudah tahukah, sudah tertarikkah, itu lewat sederhana. Aku tanya, teman baikmu di sekolah siapa? Ini aku masih belajar nih, soalnya aku juga punya anak perempuan kan, dia baru masuk sekolah sekarang. Jadi aku suka kira udah mulai nanya-nanya gitu loh mengenai seksualitas dia gitu. Iya. Dia udah sadar kalau itu beda sama papanya. Iya. Iya kan? Makanya Sofia pernah bilang, Sofia satu kali Sofia mandi tapi ada obet itu abangnya, ada obet di atas. Ya udah, it's okay nih, aku malu katanya gitu. Obet have penis, ignite katanya, obet punya penis, aku tidak. Dia udah tahu. Udah tahu, oke, Sofia udah tahu. 5 tahun ya Sofia? 4 tahun, nanti Oktober tahun ini 5 tahun. Oh iya, dia hampir 5 tahun, sementara Kirana hampir 4 tahun, beda setahun. Jadi Sofia sudah mengerti gender. Dari situ aku udah tahu. Nah, aku masuk tanya, kamu punya teman baik nggak di sekolah? Ada. Dia sebutin 2 nama teman perempuannya, 1 nama teman laki-lakinya. Nah, aku tanya, kok kamu main sama anak laki-laki? Ya, nice, dia baik. Baik. Ya, terus Sofia senyumnya beda. Kamu suka sama dia? Aku tanya suka berteman ya, bukan karena anak kecil nggak akan ngerti. Ya, baik. Tapi ada hal lain gitu, baik. Mungkin karena yang aku tangkap adalah, oh mungkin karena anak ini laki-laki, jadi feeling Sofia berbeda karena ada teman laki-laki yang baik sama dia. Dari situ aku cukup sampai di situ, aku bilang oke, temenan yang baik ya, main sama-sama, sharing each other, sampai ke situ aja. Jadi aku tahu untuk di step ini Sofia sudah mengerti about gender. Perbedaan ya. Kalau Kirana masih merasa melihat semuanya sama, dia tahu perbedaannya, tapi dia masih kayak yang aku cuma mau berteman sama perempuan aja, dia masih di tahap itu. Kenapa kamu nggak main sama si A? Karena dia kan laki-laki gitu. Dia sekarang baru mengerti kalau dia adalah perempuan, tapi dia belum terlalu mengerti kalau lawan jenis itu apa sih, berbeda banget gitu. Kayak, atau kalau di pikiran Kirana nih, lawan jenis seperti dia kan suka banget princess nih, dia menamakan dirinya princess as a booster. Terus aku tanya, princessnya siapa, pangerannya siapa? Papa. Jadi untuk Kirana itu papanya adalah, terus dia bilang nggak ngerti konsep pasangan itu. Mama sama siapa dong? Mama sama datu, sama kakeknya gitu. Gitu. Jadi aku juga harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan dia udah mulai tanya, kenapa papa begitu, mama begini, kenapa papa punya itu, mama punya ini. Nah, aku harus siap-siap sama pertanyaan itu. Tapi yang pasti yang aku kasih tahu Kirana, aku udah mulai introduksi dari sekarang. Aku bilang, Kirana, bagian-bagian ini hanya kamu yang boleh pegang. Kamu siapapun harus minta izin sama kamu gitu. Kecuali mama, papa gitu, orang tua. Dan mama papa pun kalau kamu nggak suka dengan cara kita menyentuh kamu harus bilang. Kalau itu sakit, kalau itu kamu nggak nyaman, kamu harus bilang. Jadi itu yang gue tegesin gitu ke si Kirana dari kecil. Jadi gue berbagi pengalaman ya dong. di vlog Disti. Jadi aku juga punya ponakan nih guys di Indonesia. Jadi aku di sini nggak lihat lah tontonan anak itu apa aja. Jadi umurnya itu 8 tahun. Dan di titik yang mereka sudah berbicara pacaran. Aduh, pacaran, main, nanti aku mau kawin, nanti punya anak segini, nanti aku bercanda. Main-main. Tapi aku surprise, kok dia sudah tahu gitu. Iya ya. Dia sudah tahu bakalan nanti konsep dari pasangan menikah dan punya anak. Nah, anak itu menduplikatkan dari sinetron. Makanya kalau memang mom suka nonton sinetron, sendiri aja gitu. Ya kalau bisa anak-anak, apalagi anak perempuan ya, itu suka banget niru. Kalau anak laki-laki biasanya nggak terlalu suka. Itu nanti dia akan melihat dan berpikir apa yang di televisi itu memang kejadian yang akan nanti mereka dapat di kayak roman. Di real life-nya ya, di kehidupan nyatanya.
Ya teman-teman ya, by the way, Poppy ini dulu jadi guru ya, jadi dia punya banyak apa namanya knowledge, punya banyak informasi mengenai pendidikan anak gitu. Karena itu aku juga mau nanya sama dia. Ya. Makanya sampai sekarang aku anak pertamaku umur 12 itu sudah masuk di posisi anak menuju remaja. Aduh itu. Obet usia 8 tahun masih bisa gabung sama Sofia usia yang 4 tahun. Walaupun Obet sudah menjadi anak di posisi yang anak sudah lebih besar. Jadi remaja ya. Jadi tontonan itu kita nggak bisa gabung sekarang. Nggak bisa. Jadi kalau Anju mau nonton, aku setel kartun yang kartun juga banyak jenisnya loh. Ya. Kayak misalkan Gumball itu yang punya apa sih, Nickelodeon di Indonesia. Gumball, Clarence, itu tuh kartun bukan buat anak-anak ya. Aku nggak tahu sih, tapi ya kartun dewasa gitu, kayak animasi. Family Guy itu bukan anak-anak ya. Itu bukan buat anak. Simpsons nggak ya, itu banyak banget ini sensornya. Jadi pas aku setel kartun itu aku pilih juga, aku saring kartun yang benar-benar itu memang kartun anak-anak. Dan Anju boring. Iya, dia udah dan aku bilang lagi. Dan kalau aku ikutin maunya Anju, itu akan jadi tontonan remaja, dan Sofia sama Obet nggak bisa. Makanya sekarang aku pisah mereka dalam segi tontonan. Ya. Karena memang apa yang anak-anak tonton itu mereka bisa menduplikatkan di kehidupan nyata. Itu bahaya mereka banget. Nggak tahu ya, nggak bisa bedain realitas sama khayalannya kan. Iya, betul. Seperti halnya Kirana yang selalu berpikir dia itu princess gitu kan, masih nggak ngerti. Dan atau kalau misalnya kita nonton misalnya Pop, kamu ada di sebelahnya gitu, bisa nggak? Karena aku nonton YouTube sama Kirana soalnya. Tapi juga aku nontonnya channel-channel keluarga ya. Kayak nggak yang ya apalah yang aku tonton, nggak ada yang berbahaya. Aku pun nggak setuju kalau misalnya anak-anak itu nonton film horor. Ya itu jangan. Atau yang apa berantem berdarah-darah gitu loh. Itu kan juga jadi mereka nanti sama teman-temannya disangka itu normal gitu. Jadi itu yang pertama tadi soal kesadaran akan perbedaan gender, alat kelamin dan sebagainya. Yang kedua tadi soal tontonan ya, itu yang kita perhatiin. Terus kamu sendiri di rumah ada ini nggak kayak jam nonton TV atau nonton apa aja gitu? Ada. Screen time ya? Ada Kindertide kalau di rumah. Jam anak-anak. Waktu aja anak-anak ya. Jadi pulang sekolah kan 2:30 ya. 2:30 itu aku lunch dulu setengah jam. Di Belanda susah sih ya. Nanti kalau winter itu memang seharian harus di rumah terus. Iya, nggak bisa kemana-mana. Kalau summer aku bikin jam main di luar itu lebih banyak. Ya. Tapi ya aku selingin sih nanti gambar mewarnai setengah jam, atau abis itu nanti nonton YouTube channel kesukaan mereka. Untuk yang boys itu bisa main PS tapi jangan kelamaan. Ya. Abis itu main lagi keluar. Pokoknya diselang-seling lah. Bener-bener sih 4 loh. 4. Aku nih kadang 1 aja udah kayak aduh kapan enak mau tidur, aduh apalagi ya besok ngapain lagi ya, apalagi kemarin lockdown ya, harus bikin kegiatan tiap hari. Itu tuh aku bener-bener salut sama Poppy. Temenku di rumah di Indonesia yang anaknya 2-3 juga sama gitu, problemnya harus kasih hiburan ke anak-anak itu susah. Dan di era internet ini kadang-kadang ibu-ibu kita maunya yang paling gampang nonton aja gitu. Tapi jangan salah ya Mam, kadang-kadang kita juga harus kasih tahu mereka kalau kita bukan entertain mesin. Enggak ya? Abis nonton nih udah jam tidur, Mama verhaltje, Mama baca buku cerita. Kalau aku nggak capek, aku baca. Kadang-kadang kalau aku capek karena bahasa Belanda aku juga nggak bagus, aku setel cerita anak Belanda dari handphone, tapi mereka nggak boleh lihat. Aku duduk di bawah tempat tidur. Kayak podcast ya? Mereka dengerin. Atau aku bilang, "Nih, malam ini enggak, kalian tidur." Dan mereka harus nurut gitu. Ya. Jadi dikasih disiplin ya, karena anak itu sebenarnya pinter loh, mereka tahu. Jadi kalau kitanya juga rutin, kita kasih tahu disiplinnya, mereka akan nurutin. Jadi, tapi kalau kitanya nggak ada ritme, mereka juga jadinya seenaknya aja gitu. Dan anak itu paling pintar memanfaatkan emosi orang tua. Saat dia mendesak kita dan kita mau cepet kita kasih handphone, dia akan mendesak kita terus. Jadi makanya jangan pernah nunjukin emosi sama anak. Bener ya, itu tuh susah. Aku tuh selalu mikir gitu ya Pop, tapi pas terjadi tuh
udah nih gitu ya, kamu marah gitu sama anak, udah nyesel, jadi kayak aduh tadi gue ngapain sih, kok kenapa gitu ya, jadinya nyesel. Tapi pasti sebagai manusia biasa aku tuh suka sering banget tuh gitu kayak kelepasan emosi di depan anak. Kalau aku gini Dis, kadang ya mama, ini aku lagi ngerjain apa di laptop gitu, dia itu hati udah kesel banget loh, mama nih gitu, mama wah ngepush biar kasih sesuatu nih, aku tahu nih. Akhirnya aku berhenti, aku tanya kamu maunya apa, mau ini nih, tetap bilang nih. Kalau masih ngedesek, aku cuman kasih 2 pilihan, naik ke kamar atau keluar. Karena aku bilang aku nggak bisa denger orang merengek-rengek atau aku marah, aku bilang itu. Dan mereka udah ngerti itu. Waduh. Oke, jangan sampai mama marah ya. Jadi mereka mendingan ngelakuin yang lain kecuali bikin mama marah. Ini sih apa sih? Banyak anak di Indonesia ya apalagi ya. Kalau di sini sudah banyak pendidikan anak untuk dikasih tahu jangan menurut ini itu. Di Indonesia banyak anak di mall itu nangis guling-gulingan, minta es krim, minta permen. Itu karena apa? Karena mungkin di rumah setiap anak itu merengek, mamanya kasih sesuatu. Setiap anak itu cranky, mamanya kasih sesuatu. Makanya pas dibawa keluar itu anak showing emosinya dia untuk mamanya kasih dia sesuatu supaya dapat gitu. Kemarin juga gue nangis dapat, sekarang gue nangis lagi. Nah itu dapat, iya. Repetition, anak-anak tuh pinter bener otaknya. Aku kemarin baru bikin vlog mengenai ini juga ya. Emang ada plus minusnya ya, bagus dan tidaknya gitu pendidikan itu. Jadi kadang-kadang di sisi ini aku setuju sama pendidikan barat ya. Jadi anak itu memang harus dilatih untuk bisa menahan emosinya sendiri gitu. Karena kalau enggak kita jadi harus ngelayanin terus, kita yang capek. Tapi di sisi lain juga anak-anak di sini kan aku bilang kemarin tuh ya terlalu bukan dibebaskan, dianggap dewasa. Jadi kadang-kadang mereka itu berpikir dia setara sama orang tuanya. Itu aku ya, enggak ya Bapak ya. Aku masih Asia banget dalam hal ini, masih kayak enggak. Kalau mau bilang enggak. Kalau orang sini tuh harus yang dikasih penjelasan, begini begitu. Warom. Enggak, bener gitu. Apa-apa warom. Kenapa? Aku because I said so, karena mau bilang begitu. Iya. Jadi ada kalanya kita harus jadi orang tua, kasih tahu mereka, aku nih ibu kamu. Ada kalanya juga kita mau mereka mengerti gitu apa yang kita mau, supaya dia juga nggak selalu kalau dia nggak pernah kecil. Jadi memang susah jadi orang tua itu ya. Aku tuh sampai sekarang masih mikir ini tuh aku yang belajar loh, bukan anak yang belajar sama kita, tapi kita yang belajar sama anak. Aduh bener-bener deh Pop, aku pasti bakal nanya-nanya terus nih sama ibu 4 anak, luar biasa. Kalau aku punya keyword itu udah mutlak, mereka harus dengar saat aku bilang aku mama kalian, jadi aku yang menentukan semua hal. Tapi kita juga bisa diskusi. But if I say no, it means no. Tapi aku kasih alasan ya, karena aku ibu kalian, aku yang paling tahu yang terbaik buat kalian. Walaupun mereka mukanya kayaknya benci banget nih sama emak gue nih. Nggak apa-apa, itu saat itu doang, jangan baper. Karena nantinya kalau udah besar juga mereka mikir, oh iya bener juga ya. Seperti kita aja, aku ingat tuh sering dimarahin gara-gara A, B, C, D, E. Waktu itu tuh kayaknya kesel banget, tapi pas udah gede, oh bener juga ya orang tua gue ya, gitu. Nah taunya nanti, gitu. Aduh seru banget Pop, makasih. Tapi ini udah panjang banget nih kita ngobrol. Nanti kita pasti bakal ngobrol lagi. Pasti. Banyak banget yang bakal kita bahas. Dan untuk saat ini aku pamit dulu sama Poppy. Dan sampai ketemu di... Oh jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel aku, tolong subscribe. Dan juga subscribe Poppy Sudah Butar Show. Ya, ntar ditulisin ya di bawah nih. Pastinya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Dah.